Nomor 35, katanya ada batang homogen bermassa M diikat dengan tali A dan B seimbang pada posisi seperti pada gambar. Oke, diketahuinya ini ada yang namanya gambarnya seperti ini. Ini ada yang namanya tali sebesar theta dan di sini ada B tapi di sini ada tali juga. Nah, ini ada jarak ketinggiannya ini adalah 20 cm dan yang ini adalah 30 cm. Oke, sekarang kalau kita ingat yang namanya ada perumusan keseimbangan. Kalau translasi sigma F sama dengan 0, kalau rotasi sigma torsi sama dengan 0. Momen gaya torsi F kali R sin theta. Oke. Nah, dimana kalau kita jabarin gambarnya ini sendiri, ini tadi adalah 30 cm. Terus di sini ada 20 cm. Nah, untuk yang T nanti kalau kita jabarin di sini kan ada T, kalau di sini kita anggap adalah titik A, maka ini jadinya TA. Nah, yang seberang sudut itu adalah TA sin, yang samping sudut ini itu adalah TA cos. Itu kita proyeksikan ya. Oke, dan di ujung sini karena ini titik B, maka ini jadinya TB. Oke, sekarang ingatin ada kalau misal dalam konsep keseimbangan translasi itu ada sigma F sama dengan 0. Kita anggap ada yang Y dulu, sigma F Y sama dengan 0. Yang tegak maksudnya ya. Berarti kalau kita lihat yang tegak itu ada berapa gaya? Ada W dan ada TA cos. Tuh, kelihatan enggak yang tegak? Oke, sekarang maka jadinya TA cos min W. Kenapa min? Karena ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sama dengan 0 gitu ya. Atau TA cos theta ini sama dengan W. Oke, sekarang nah kalau kita anggap yang B itu kita anggap adalah poros, maka jadinya sigma torsi sama dengan 0. Yang jadi porosnya adalah B. Oke, maka sisa sekarang yang TB ini kita coret karena dia sebagai poros, maka sisa gayanya ada W, ada TA sin dan ada TA cos. Nah, Pak, kenapa yang TA-nya nggak dimasukin? Nah, karena TA-nya ini sendiri udah diproyeksikan ke cos dan sin. Jadi ini boleh dicoret yang TA-nya. Oke, maka jadinya di sini jadinya TA cos theta. Oke, jadi ada konsepnya itu sendiri apa? Torsinya itu ada yang A dan ada yang W dan ada juga yang TA sin. Oke, maka kalau kita jabarin yang kan rumusnya tadi ada F kali R sin theta. Oke, nah karena sin ini kan seharusnya rumus utamanya. Sekarang ini udah kita proyeksikan langsung ada sin dan ada cos, maka yang ini tidak lagi kita pakai. Oke, maka jadinya kalau dia TA cos theta, berarti ini kan tegak, maka yang jadi jaraknya itu yang datar. Tuh, terhadap poros, jaraknya terhadap datar poros sebesar berapa? 30 cm, maka ini 30. Oke, sekarang nah gimana dengan yang namanya TA sin? TA sin ini datar, maka yang jadi porosnya yang mana? Yang tegak. Kita tinjaunya dalam arah tegak. Tuh, ini yang tegaknya berapa? 20. Oke, maka ini kita tulis TA sin theta kali 20. Terus apalagi nih? Nah, yang W ini ada di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah ini sendiri terhadap batang yang melintang. Berarti jarak melintang batangnya tadi berapa? 30. Berarti di sini jaraknya berapa tengah-tengah? 15. Berarti kalau kita buat di sini W kali 15. Nah, sekarang untuk positif negatifnya boleh pakai kaidah tangan kanan, boleh juga arah jarum jam. Oke, kalau pakai kiri kanan atau pucuk bawah juga boleh, silakan. Kalau kita buat TA sin theta arahnya ke kiri berarti min, W ini 15 ini ke bawah berarti min, dan TA cos ini ke atas berarti plus, boleh silakan. Oke, maka jadinya TA cos theta kali 30 terus TA sin theta kali 20. Nah, untuk W-nya tadi, ini kan ada W nih, kita ganti dengan TA cos theta, berarti TA cos theta kali dengan 15. Maka kalau kita masukin, ini kan jadian TA cos theta 30 dan ini ada TA cos theta 15. Berarti kalau kita kurangin berapa? 30 kurang 15 berapa? 15 ya, maka jadinya TA cos 15
terus dikurang TA sin 20 sama dengan 0. Atau kalau nanti kita pindah ruas maka jadinya TA sin theta 20 dan TA cos theta 15. Ini hasil pindah ruasnya ya. Maka kalau kita TA nya kita coret, maka sisanya ada sin theta kali 20 dan cos theta kali 15. Kalau kita kali silang, maka sin theta per cos theta jadinya 15/20. Atau kalau kita kecilin sama-sama dibagi dengan 5, maka jadi 3/4. Sin per cos itu apa? Tangen, berarti tangen theta nilainya adalah 3/4. Maka jawabannya adalah dodol.